Negara kita adalah negara agraris. Jika regenerasi petani gagal kita lakukan hari ini, tentu akan menjadi ancaman serius di sektor pangan. Adalah hal yang lucu jika orang-orang yang terjun ke pertanian semakin sedikit. Pada akhirnya lahan-lahan pertanian akan berpindah tangan dan beralih fungsi. Hari ini petani kita kebanyakan usianya sudah tua. Sementara kaum muda atau yang lebih populer disebut sebagai generasi milenial masih sangat jarang yang tertarik di sektor ini, apalagi menjadi petani. Saya melihat bahwa ada 3 hal yang menyebabkan para generasi milenial tidak tertarik di bidang pertanian. Yang pertama adalah margin di sektor pertanian yang dianggap masih rendah, ketidakmenentuan hasil, serta orientasi pasar yang tidak pasti. Sementara pertanian sangat bergantung pada banyak sektor, mulai faktor alam, faktor lingkungan, serta faktor teknis dalam budidaya. Memang menjadi petani hidup dalam ketidakpastian. Petani berhadapan dengan tabiat alam. Butuh sekian banyak faktor yang pasti untuk menutupi faktor yang di luar kendali agar budidaya bisa berhasil. Faktor yang kedua adalah terbatasnya akses generasi muda terhadap lahan. Ini sudah menjadi budaya kita. Akses terhadap lahan biasanya didapat setelah menikah atau setelah orang tua meninggal. Konsentrasi kepemilikan lahan di tingkat keluarga, aksesnya melalui warisan dan harus menunggu lama. Saat orang tua masih usia produktif, sangat jarang yang menghibahkan tanahnya untuk anak-anaknya. Realitas seperti ini membawa kita ke isu dasar bahwa betapa pentingnya ketersediaan lahan. Dan faktor penghambat yang ketiga adalah image petani yang dianggap masih ketinggalan zaman. Sehingga angkatan kerja potensial dari generasi milenial lebih memilih menjadi karyawan. Mungkin dengan pertimbangan bahwa penampilan yang keren, pakaian bersih dan lainnya. Sementara menjadi petani, pakaian lusuh, berlumpur, kumuh, dan kepanasan. Kondisi-kondisi seperti itu sangat signifikan membuat anak muda tidak berkeinginan untuk bertani. Tapi harapan untuk membangun pertanian tidak pernah mati. Sekarang ini kita mulai menyaksikan adanya keterlibatan anak-anak muda di sektor pertanian. Gaung petani milenial mulai terdengar. Regenerasi itu mulai terbangun. Tapi apakah benar bahwa modernisasi pertanian telah sukses menarik minat generasi muda untuk bertani? Saya pun melihatnya bahwa ada 3 hal yang membuat generasi muda saat ini terjun di sektor pertanian. Yang pertama itu adalah dorongan orang tua. Sayangnya, keluarga-keluarga petani yang mendorong anaknya untuk terjun ke pertanian didominasi oleh mereka yang punya kepemilikan lahan yang sangat sempit. Bisa jadi dengan sebuah pertimbangan bahwa mendorong anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi adalah membutuhkan biaya yang besar. Sementara keluarga petani dengan kepemilikan lahan yang luas, rata-rata mereka terus mendorong anaknya untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan sampai ada yang menjual lahan sawah demi menyekolahkan anak-anaknya. Di saat lahan-lahan produktif ini dibeli oleh mereka yang bukan petani, disinilah lahan-lahan biasanya beralih fungsi dan tidak digunakan lagi untuk bertani. Hal yang kedua yang membuat anak muda terjun di pertanian adalah atas kemauan sendiri. Saat ini memang mulai banyak generasi muda yang terjun ke pertanian dengan kemauan sendiri. Anak muda ini sudah menangkap peluang dan takaran yang terbaik untuk menjalankan usaha tani. Mulai dari menentukan komoditi yang akan ditanam, dengan cara apa dan orientasi pasarnya kemana. Dan benar saja bahwa kehadiran mekanisasi pertanian telah secara perlahan menarik minat generasi muda untuk bertani. Namun hal ini perlu juga penerapan yang hati-hati. Karena dengan adanya mekanisasi pertanian, itu bisa menghilangkan peran tenaga kerja dalam sektor ini. Peran-peran tenaga kerja tersebut akan tergantikan oleh kehadiran mesin-mesin. Dan alasan yang ketiga terjunnya generasi muda di sektor pertanian adalah karena tidak adanya pekerjaan lain. Sering juga kita jumpai para kaum muda yang terlibat dalam pertanian dengan alasan bahwa tidak adanya pekerjaan lain yang didapatkan. Padahal Bob Sadino semasa hidupnya pernah berkata bahwa setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah seorang pegawai, Anda tetaplah seorang karyawan. Tetapi sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Bisa jadi terjun ke pertanian adalah karena awalnya tidak mendapat pekerjaan di sektor yang lain.
Tapi kisah sukses Harry Stein dan Warren Buffett di bidang usaha pertanian, mereka juga awalnya karena sebuah keterpaksaan. Karena itu jangan pernah kehilangan kecintaan kepada pertanian. Karena kita semua adalah anak-anak cinta.